Kalau sekarang orang pulang dari Madinah membatalkan tasawuf. Antum ikut yang mana? Yang sekarang apa yang dulu? Serius? Hah? Beliau 20 tahun loh di Makkah Madinah. 20-an tahun. Itu hikayat yang kita dapatkan. Itu yang dikabarkan dulu oleh guru saya, Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Sekitar kira-kira 20-an tahun. Bolak-balik bisa jadi atau emang lama di situ. Oleh-olehnya sampai sekarang berkembang. Ada tarekat Syatariyah di Ulakan, di Ringan-Ringan, di Pariaman, sampai ke Payakumbuh, sampai ke Solo, sampai ke berbagai negeri. Ada lagi jalur Pamijahan, Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Ada jalur yang lain, jalur ke Kesultanan Banten, ke Jawa Tengah, macam-macam ya. Kawan saya di Jawa Timur, kakeknya juga pemegang Syatariyah. Tapi sekarang hampir semuanya sudah habis. Belakangan ketemu alhamdulillah badal talqinnya di Banten. Alhamdulillah ya. Nama beliau Kiai Haji Gusnadi di Banten. Tadinya kita mau buat acara tempat beliau, tapi karena tempatnya di tengah hutan, agak jalan, jadi dipindahin ke tempat rame. Jadi alhamdulillah masih ada Buya. Cuma status beliau mengatakan saya bukan mursyid. Dengan rendah hati beliau mengatakan itu. Saya cuma wakil talqin atau badal talqin. Ya, semoga mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh Abdul Rauf Ibn Ali Al-Jawi. Al-Jawi itu bukan berarti orang Jawa. Al-Jaw, negeri di bawah angin itu artinya Al-Jawi. Negeri yang ada tropis. Jadi Al-Jawi itu negeri Katulistiwa. Jadi dulu dari Aceh sampai ke Papua disebut sekarang yang disebut Jawi cuma, tapi di Patani masih disebut Arab Jawi, kitab Jawi, berarti kitab tulisannya Arab, bacaannya Melayu. Di Patani masih begitu, di Kelantan, di Kedah, di Malaysia, di Johor itu masih begitu. Baik, ya. Syekh Abdul Rauf Qaddasallahu sirrahu, kuburannya cuma satu, cuma ada orang buat kuburan palsu. Itu yang kemudian kita kenal dengan Syekh Kuala ya, benar Bu ya? Yang benar, yang sahih ya. Gak usah takut kita nyebut itu yang sahih. Karena secara ilmu arkeologis, secara ilmu nasab, ilmu tarikh itu yang sahih ya. Tapi mungkin kayak di Jawa, kalau kita mau husnuzon Bu ya. Di Jawa itu kayak Sunan Bonang itu ada banyak ya. Sunan Bonang di Tuban, ada Sunan Bonang di Kepulauan apa yang tempat Abdul Halim siapa? Bawean. Di situ ada juga satu tuh. Karena meninggalnya beliau di Bawean. Meninggalnya Sunan Bonang ya. Sunan Kalijaga juga macam-macam di mana-mana. Sunan Bonang juga ada di daerah Lasem. Ya, ada juga di Lasem. Barangkali kalau mau husnuzon, babnya seperti itu ya. Kalau kita nggak mau tengkar nih, tapi kalau mau tengkar bisa juga. Tapi untuk apa lah ya? Angkusannya 23 makamnya. Suruh bikin. Kalau di Jawa itu ada namanya makom atau petilasan. Tempat dia dulu pernah riyadhah. Bukan berarti makom kuburan, ya. Jadi kalau mau kita agak sedikit belapang dado, barangkali kita akan mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau enggak ya Buya lebih tahu lah daripada Ambo ya. Ambo orang baru aja di situ. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bisanadina al-muttasil ila al-Imam Abdul Rauf As-Sinkili Al-Jawi Al-Asyatari Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Nah, itu silsilah yang dapat ilmu ya. Beliau mengambil tarekat kepada Imam Madinah saat itu namanya Al-Kushashi. Siapa namanya? Keturunan dari sahabat Ansar. Itu keturunan sahabat Al-Kushashi. Tapi sudah nyebrang-nyebrang ke Palestina kemana-mana ya. Al-Kushashi itu imam ahli hadis, punya sanad semua kitab hadis di zamannya, mempunyai 4 mazhab,
punya sanad 4 mazhab. Beliau berguru kepada Ar-Ramli As-Saghir, dari Ar-Ramli Al-Kabir, dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Terima kasih Pak Lektor. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Oh Khalifah. Sama bro. Yang bisa Ibu Pandan. Yang fotonya tuh. Fotonya tuh. Karena itu yang bisa nama. Oh, yang Ibu Pandan. Oh, lain. Mulai dulu aja. Oh, Masya Allah. Silakan Buya. Marhaban Buya. Ya. Silakan Buya, silakan. Mohon maaf, ambo ndak sopan lah dulu. Kaki bangke pula loh. Terbiasa baselo. Disuruh je bentuk rekan tua kan. Ada sebuah lah. Iya, tapi Sarawak rekan tua. So menghargai orang gaya betul kalau pakai sarung kecilnya sundangan dia. Baik. Syekh Abdul Rauf As-Sikili berguru kepada Al-Qushayri. Al-Qushayri ahli hadis. Siapa gurunya tadi? Imam Ar-Ramli. Ada kitab Ramli dah. Tak sampai kaji orang Syafi'i ke Ramli sekarang. Imam Ramli As-Saghir berguru kepada ayahnya Ramli Al-Kabir dan juga berguru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Pemegang semua sanad keilmuan di alam semesta. Ya, apapun keilmuan ilmu agama beliau punya sanadnya, apapun thariqat beliau punya sanadnya. Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi jarak Imam Qushayri kepada Imam Zakaria cuma satu orang, Ar-Ramli As-Saghir. Ya, biar kita tahu bahwa kok Abdul Rauf kok jadi orang hebat, soalnya murid dari orang hebat. Ya. Begitu. Jadi sanad yang dipegang oleh ulama-ulama di negeri kita bukan sanad abal-abalan, bukan sanad ikan teri, tapi ikan paus, kepala kakap. Itu sanadnya sangat berkelas. Dan saya berkali-kali katakan itu kepada para tuanku, para guru, abuya, jangan merasa kerdil, harus pede, bukan sombong. Percaya diri perlu, siqatun nafs. Sebab al-ibrah laisa bil makan, al-ibrah bil isnad. Orang itu dinilai bukan berdasarkan tempat dia belajar, tapi berdasarkan gurunya siapa. Sepakat nggak? Kalau ngajinya di Timur Tengah, tapi tidak ngaji kepada orang bersanad, nggak nyambung. Maka kita sebut Imam Qushayri, dia sebut musyrik, atau minimal dia sebut wah itu sesat. Imam Al-Qushayri akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, mengajarkan sifat 20. Tuh Madinah tuh. Disitulah beliau bertalaki kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Siapa? Syekh Abdul Rauf As-Sikili. Beliau wafat dilanjutkan oleh Imam Al-Qurani. Sama, ya. Al-Qurani pun memegang lebih dari 40 thariqah dan 4 mazhab, berikut juga dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena beliau lama, jadi sebenarnya itu Al-Qurani itu kakak kelas yang dijadikan guru. Begitu orang dulu berguru kepada yang dewasa, berguru kepada kawan, berguru kepada yang lebih kecil. Ya. Maka nanti di akhir kami mau tukar-tukar ijazah, insyaallah, biar sama-sama dapat berkah, biar bersambung kepada saling sambung sanad. Disebut riwayatul aqran, riwayat sesama kawan. Aktivitasnya disebut mudabbaj, apa namanya? Mudabbaj, kawan mambiak dari kawan, entah manan guru, entah manan murid. Itu disebut dengan al-mudabbaj. Siap Bu ya? Saya setuju ya. Alhamdulillah. Biar ndak ada lo dikotomi. Sebab apa menangga mahat ahlinya,
jurusannya tasawuf dan tarekat. Berarti tidak boleh hanya fokus di satu tarekat. Jadi nanti mahasiswa harus dibagi. Kamu bahas Syatariyah, kamu bahas Qadiriyah, kamu bahas Naqsyabandiyah. Kalau perlu disulukkan di tarekat itu. Idrisiyah, Khalwatiyah, Samaniyah, Surawardiyah. Tenang, kitabnya banyak, sudah ada PDF-nya semua. Ya, Rifaiyah, oh banyak tarekat. Salah satu dosen saya namanya Profesor Dr. Sri Mulyati, sudah sepuh ya, udah pensiun barangkali. Beliau nulis buku tentang tarekat-tarekat di Indonesia. Masa baterainya habis? Ya. Tolong Pak. Dari situ kalau enggak. Yang anu tuh gimana? Soalnya kok pakai kabel kok. Itu minum aja lo. Ayo cak. Kalau tahu sih ya. Tahu. Kalau Buya penceramah, tidak usah pakai permen, pakai kok. Aku cek pagi, cek malam. Nah, ada Buya cek. Barokah. Udah belum? Alah bang, alah. Jangan suuzon kepada Allah ya. Itu ujian kesabaran. Yang panik panitia. Kami itu santai saja. Anu mahal. Sampai di mana tadi? Tarekat. Itu beliau nulis tarekat di Indonesia. Tapi tim, bukan beliau sendiri yang nulis. Ya, yang nulis tentang Syatariyah Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. TKN, Qadiriyah Naqsyabandiyah, Busri dan lain-lain ya. Alhamdulillah kami diizinkan Allah pun mengambil semua tarekat-tarekat itu, alhamdulillah ya. Baik ijazah, talqin, tabarruk, ijazah kitab-kitab, alhamdulillah semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu masyayikh-masyayikh. Tahadus bin nikmah. Jadi kita kalau datang setempat kita ambil sanadnya. Bertemu di Magelang Kiai Taifur, kita ambil ijazah Idrisiyah. Ketemu di Malang sebelum Buya Taifur, ketemu Abah Ahmad Halwani, kita ambil ijazah Naqsyabandiyah Qadiriyah Naqsyabandiyah TKN. Ketemu dengan Abuya Al-Habib Omar Abdul Aziz Syahab, kita ambil Ba'lawiyah dan juga Idrisiyah, karena itu tarekatnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Kadang-kadang ada juga kiai yang nggak mau ngasih, siapa kamu gitu. Dulu, kalau sekarang enggak. Sekarang banyak yang mau ngasih. Sayanya nggak mau sekarang. Udah kebanyakan Pak gitu. Kalau dulu kita minta, kadang-kadang orang, kamu siapa ya? Ya digituin ya, kita mundur aja lah ya. Gak usah bilang saya si Anu, kan repot kan ya. Malah kalau kita bilang saya si Anu, wah itu setan yang bermain ya. Lebih baik kita mundur ya. Jadi banyak juga yang berebut mau ngasih, tapi saya ikutin isyarat rohani. Rohani terima, bilang terima. Bahkan ada yang suruh minta. Kalau enggak. Hatta walau kana mursidan kabiran lahu yani al-athar al-kathira. Tidak perlu deh Pak ya. Baik. Kita mulai kitabnya ya. Bisanadin al-muttasil al-imam al-arif billah Abdul Rauf ibn Ali al-Jawi al-Fansuri as-Sinkili
Asy-Syatari Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi madda adh-dhilla bimuqtada uluhiyyatihi wa rububiyyatihi. Wa huwa yuridu adh-dhuhur thumma qabadahu qabdan yasiran. Wa bimasyiatihi wa jalalihi wa huwa yab'ats man fil qubur. Pembukaannya sudah mulai kaji inti. Ya. Pembukaannya, segala puji bagi Allah yang memanjangkan, membiarkan az-zil, bayang-bayangnya. Bayang-bayang itu adalah kita. Kita ini disebut zil, alam. Ya. Alam ini adalah zillullah, bayang-bayangnya Allah. Dengan apa Allah menciptakan atau mengadakan kita sebagai bayang-bayangnya ini? Dengan dua tauhid, dua ekspresi tauhid. Pertama uluhiyyatih, yang kedua rububiyah. Uluhiyah, rubu itu beda dengan uluhiyah versi kelompok sebelah ya. Tahu kelompok sebelah? Kalau kata Buya, kaum salah fikir, kamu nanya betul ya. Mungkin yo lah ya. Uluhiyah itu adalah al-wahdah fi ahadiyyatih, keesaan Allah dalam kesendiriannya. Pusing kan? Ikuti aja dulu. Yang kedua, rububiyah, keesaan Allah dalam kemajemukan makhluknya. Apa arti rububiyah? Tauhid penciptaan. Ciptaan Allah banyak atau sedikit? Tapi dalam banyaknya ciptaan itu yang mencipta cuma satu. Ini mukanya macam-macam kan? Ada yang jidatnya lebar, ada hidungnya maju ke depan, ada yang maju ke belakang. Ada yang sudah kena gravitasi bumi, giginya ompong. Ada yang udah ketarik. Macam-macam. Siapakah yang mengeluarkan satu uban itu? Bisakah kita menahan satu rambut tidak tumbuh, satu jerawat tidak muncul? Gak bisa. Bisakah seorang manusia menahan kerut di wajahnya? Itu tauhid rububiyah. Tauhid. Cuma kita diberikan kesadaran, namanya kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma. Kesadaran itu cuma 10% dari semua kesadaran. Selebihnya disebut alam bawah sadar. Darah mengalir, kita sadar enggak kan? Jantung, nafas, rambut tumbuh, kulit mengerut, kuku panjang, semuanya terjadi di luar kehendak kita. Benar gak? Itulah tauhid rububiyah. Nah, siapa yang kita pandang dalam pertumbuhan itu? Kita katakan ini semua campur tangannya, berarti sudah dapat rububiyah. Tapi untuk uluhiyah tidak semuanya sampai. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid mukmin, tauhid uluhiyah, tauhid ar-arif billah. Ya. Itulah selesai kan gitu ya. Kira-kira. Ya, pangkalah selesai. Wa huwa yuridu zuhur, dan dia menginginkan zuhur. Allah itu tersembunyi, benar. Tapi Allah itu ingin terkenal. Jadi yang boleh merasa, boleh pengen viral itu cuma Allah. Itu kalamnya wa huwa yuridu zuhur. Jadi ustaz-ustaz, buya-buya, tuangku, jamaah, jangan terbersit pengen viral. Sebutlah yang maha viral, Allah Az-Zahir. Az-Zahir itu terjemahan anak santuy, anak muda. Allah yang maha viral itu terjemahan sesat gitu. Tapi asli itu terjemahan bebasnya. Az-Zahir Al-Batin. Az-Zahir itu Allah yang maha terkenal, Allah yang maha nyata. Kalau batin, Allah yang maha taswa. Lai tahu taswa? Tanduk.
kanzan makhfiyan, tersembunyi. Summa qabadahu qabdan yasiran wa bi masyiatihi wa jalalihi. Kalau dicetakannya masyiatihi. Wa bi masyiatihi wa jalalihi. Nah, harus dibenerin nih, harus ditahqiq ulang. Dan dengan kehendaknya dan keagungannya, wa huwa yab'atsu man fil qubur, dia sanggup membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang di dalam kubur. Ahmadahu subhanahu wa ashkuruhu ala sawabighi ni'amihi wa mazidi fadlihi wa huwa yuhibbus syukur. Yuhibbus syukur. Wa huwa yuhibbus syakur, ya, yang pasnya yuhibbus syakur. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul jami' al-muhit bi kulli badin wa masturin. Badin artinya yang zahir, mastur yang tersembunyi. Al-qabid al-basid al-mubdi al-mu'id wal azil ghafur. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muftatih bi nurih diwan al-insya wa zuhur al-mukhtatam bi zuhuri da'irat an-nubuwah ar-risalah al-muhaimin kitabuhu ala kulli kitabin munazzal mastur sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma pembukaannya. Wala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mustamirraini adda khalqillahi bidawamillahi almarju afuhu yawmal ba'thi wan nusyur. Karena salawat ini, kitab ini masih ada, ya. Ini namanya salawat daimah, ya. Coba diulang salawatnya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mustamirraini adada khalqillah bidawamillahil marju afwah yawmal ba'thi wan nusyur. Kalau diterjemahkan, salawat salam terlimpah curah selama-lamanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya. Karena salawat ini, kitab ini masih ada. Kalau enggak, kitabnya kebakar udah. Karena nama Allah itu bikin terbakar. Allah pengen kadang disembunyikan namanya. Jadi penyejuk kitab itu ada di salawat, langsung diberikan penawar. Jadi kalau ada muridnya aneh, kasih salawat, sembuh langsung, insyaallah. Ya, mandikan dengan air salawat, insyaallah sembuh. Karena itu lagi hairah, lagi fana. Biasa murid itu lagi heran-heran, ya. Mati, ya. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, fa'alam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid, semoga Allah memberimu taufik untuk taat kepadanya. Inna awwala wajibin 'alaika tauhidul haqqi subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah mau dicetak, ya, tesis saya S2, tauhid atau teologi ulama di Nusantara dari abad ke-16 sampai ke-19 atau 17 sampai ke-19. Dimulai dari Syekh Hamzah Fansuri sampai kepada akhir abad ke-19, bahkan awal abad 20. Kita mengkaji beberapa manuskrip di situ. Itu kitab sudah saya tamatkan nulisnya dulu 2010, ya, lalu diwisuda 2011. Jadi master saya bukan master filsafat. Jadi kan ada fitnah kan yang nulis Ar-Razi master itu di kampus salah tulis. Dia kenapa nggak ngelihat kan kalau dosen itu punya NIDEN, nomor induk, cari di Kemenristek Distrik. Itu ada di situ, nggak ada namanya MPhil. Saya itu M.Hum atau M.A.Hum, pemikiran Islam. Masternya di pemikiran Islam, ya. Di situ kita mengeksplorasi kalam ini. Ternyata Syekh Abdul Rauf As-Singkili, pertama kali yang dia katakan kepada murid, bukanlah kamu fana dulu, bukan. Pertama kali yang diperlukan murid adalah belajar tauhid. Ini lafaznya. Inna awwala wajibin 'alaika tauhidul haqq.
Yang wajib bagi seorang murid pertama kali belajar bukan talqin. Main ketemu-ketemu udah minta talqin aja. Cepet amat ya. Jadi pertama ketemu ngaji tauhid dulu baru talqin. Kecuali sudah ustadz, sudah ulama, langsung boleh ditalqin. Ya. Kalau beliau nggak usah ditalqin, sama dengan nyiram garam kalawi, lasinnya ya. Tauhidul haq satu, dan kedua tanzih. Nah, ini penting. Kenapa ada di luar sana orang belajar agama, hijrah namanya, tapi kemudian gagal tauhid? Karena dia tidak belajar mentanzihkan Allah. Apa arti tanzih? Mensucikan persepsi. Allah nggak butuh disucikan. Mentauhidkan persepsi kita tentang Allah. Allah nggak perlu ditauhidkan. Allah itu tanpa kita bertauhid, Allah sudah esa. Ya. Maka ini tauhid wahada yuwahidu, tanzih nazzaha yunazzihu. Kalau orang belajar bahasa Arab, wazannya fa'ala yufa'ilu. Artinya bukan ja'ala. Artinya bukan ja'ala. Kalau ja'ala berarti kita menjadikan Allah satu. Ya, berarti Allah sebelumnya tidak satu. Salah itu. Tauhid itu tidak pernah merubah Allah. Tauhid itu merubah persepsi kita tentang Allah. Tanzih itu membersihkan gambaran-gambaran, khayalan-khayalan, falsafah-falsafah yang menyimpang tentang Allah. Itu namanya tanzih, ya. Mimma la yajuzu alaihi bi kalimati la ilaha illallah. Mentanzihkan Allah dari hal-hal yang tidak patut dinisbatkan kepadanya. Apa caranya? Caranya adalah, benar begini. Bid'ah sekali suaranya. Mimma la yajuzu alaihi bi kalimati la ilaha illallah. Enakan yang ini apa yang pertama? Antum di Domo, Tuan Khalifah, Tuan Wakil. Coba dulu. Apa-apa. Baik. Jadi apa cara membersihkan akidah kita, mentauhidkan kolbu kita kepada Allah? Bikalimati la ilaha illallah. Jadi sebelum belajar la ilaha illallah, pelajari dulu kalimat ini apa maknanya. Al-jami'ah li jami'i maratibit tauhidil arba'ah, yang mencakup 4 tauhid. Nah, apa aja itu? Tauhid pertama, tauhid asma. Ingat-ingat ya. Tauhid nama Allah. Tauhid kedua, jadi yang tauhid asma itu yang berhak dapat nama yang indah cuma Allah. Yang kedua tauhid, tunggu dulu, sifat nomor 3 paling tinggi tuh. Tauhid af'al, karam dalam fi'il Allah. Tauhid ketiga baru, ya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ya. Hadis Bukhari itu. Jadi pembagian tauhid ini bukan pembagian dari kita, tapi langsung dari kalam Nabi. Cuma kita yang menyebutkan angka-angkanya. Apa kata Nabi dalam Sahih Bukhari? Tauhid sifat itu ketika hamba mendekatkan diri dengan amal-amal yang nawafil, ma'rifat yang tepat, maka dia larutlah dalam sifat Allah. Pertanyaan, apa bisa hamba larut? Apa hamba emang ada di sisi Allah? Adakah kita di sisi Allah? Ada. Kita ini ada karena hayatnya Allah. Kita ini ada karena kun fayakunnya Allah. Berarti kita ini sebenarnya adalah sifatullah, pancarannya.
Kita ini pancaran dari sifat-sifat Allah. Jadi yang dimaksud fana fi sifat, munculnya kesadaran bahwa si hamba ini adalah pantulan dari. Itulah makna la ilaha illallah. Itu tingkatan gak bisa dibuat-buat. Minimal pemahamannya masuk dulu. Nanti dibimbing sama Buya. Ya, bagaimana? Wa tauhid. Nah, yang keempat tuh tauhiduz zat. Nah, tauhid zat itu dibukanya di akhir zaman ini. Dulu cuma sampai istilah. Kalau kini tauhiduz zat itu sampai kepada setiap nama, setiap fi'il, setiap perbuatan, setiap asma ada namanya. Maka ada juga dalam zat itu nama. Nama-nama asrar, nama-nama rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik wali al-ghaus dan kutub akhir zaman. Ya. Yang tahu nama itu yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Syatiri. Maka beliau jadi kutub Robbani pangkat Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, karena dia punya isim asrar dalam qalbunya. Orang itu penting berdasarkan apa yang dia punya. Larut dalam kudrah iradah Allah, maka dia fana dalam af'al Allah. Jika dia larut dalam sifat nafsiyah, salbiyah bukan nafsiyah, sifat maka dia disebut dengan fana fi sifatillah. Jika dia larut dalam wujud Allah, itu baru. Ya, sebab ketika orang mengatakan itu selalu salah ibarat. Ya, nanti kita coba cek ya. Wujud kita ini wujud yang diwujudkan. Diadokan. Wujud yang diwujudkan. Bernamalah mungkinul wujud. Yang memungkinkan wujudnya itu disebut wajibul wujud. Allah lah zatnya. Ya. Wajibul wujud itu kalau dalam bab ilmu hakikat disebut zil. Apa arti zil? Maka perbedaan hamba dengan yang disembah oleh hamba. Maka kalau pakar sifat 20 nggak bertasawuf, nggak bisa ngobrol dengan ahli hakikat. Padahal ngomong tauhid, sama-sama ngomong tauhid. Tauhid yang dimaksud Syekh Abdul Rauf bukan tauhid sifat 20 rububiyah. Tauhid yang belum maksud adalah tauhid uluhiyah. Tinggi nggak? Ya, tinggi ini kitabnya. Ini bukan kitab sembarangan ini. Yang nulis orang Aceh. Kitabnya sekelas ulama-ulama Timur Tengah zaman dulu. Ya. Ilmu-ilmu mutiara yang ada di Madinah beliau wariskan. Jadi jangan. Abdul Rauf ini juga seorang penafsir. Dia punya kitab terjemahan Al-Mustafi. Ahli tafsir juga beliau. Dahsyat lah, luar biasa. Di dalam ilmu hakikat yang ditebar, yang dibahas, makanya kadang nggak nyambung kadang. Kita ngomong sama orang belajar sifat 20, dia pun nggak ngerti, akhirnya dia bilang ente gila gitu. Akal dia tidak sampai, dia sebut orang lain gila. Kalau begitu banyaklah orang gila dunia, ya, dan saya rela disebut gila, ya, karena orang gila itu orang paling waras. Yang di bawah dia paling bongak. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan orang pintar itu gila. Benar ya? Dulu Nabi Nuh saking cerdasnya membaca takdir, beliau buat kapal, tapi disebut gila. Tuh sama. Nabi Musa saking cerdasnya disebut gila. Nabi Muhammad hebatnya disebut juga gila. Sekarang Ar-Razi pun sudah dituduh gila. Alhamdulillah. Itu nikmat yang besar. Berarti kita mewarisi Rasulullah lengkap ya. Sampai gelar-gelar gila pun kita warisi. Bahagia nggak antum tuh? Sampai-sampai imam. Nah, dari Jadi kitab Ibnu Arabi judulnya Fusul Hikam disyarah oleh Abdurrahman
Ibn Ahmad Al-Jami. Di torikotnya banyak, salah satunya Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syatariah juga. Tapi tidak mengangkat murid. Jadi kemursidannya berhenti di tangan beliau. Ini Syekh Abdul Rahman beliau nulis kitab juga yang lain, judulnya Laila Majnun. Jadi Majnun itu adalah salik yang sedang mabuk kepada Allah. Allah itu disebut transenden, tidak bisa dibayangkan, maka dimaknai dengan ungkapan Laila. Laila itu yang bersifat malam, gelap gulita. Apa arti lainnya? Orang rindu biasanya siang atau malam? Yang sahdu malam, itulah. Para murid biasanya asik masuk menyebut nama Sang Maha Kekasih. Itu di malam hari. Di saat subuh, illa qalila, bangunlah Laila. Itulah makna daripada, ya. Jadi ini seorang mursyid yang nulis, ya, cerita Laila dan Majnun. Itu bukan laki dan perempuan, ya. Bukan laki perempuan, ya. Itu cerita seorang sufi. Fakulluna majnun, semua kita mereka gila, mengkafir-kafirkan, gila, membidah-bidahkan. Kita cukup gila dengan Sayyid. Oh, sadar, nggak boleh disebut nama begitu untuk Rasulullah. Yang paling banyak dituduh gila di zaman dulu adalah ahli ma'rifatullah. Ahli ma'rifat selalu dituduh gila. Ya, dulu kami mau belajar thariqat, mau suluk, umur 13 tahun kan ada 1-2 orang mabuk belajar thariqat. Kayak orang gila, dia bukan gila, dia lagi masuk ke satu makom namanya makom hayrah, makom terombang-ambing heran. Jadi ngomongnya nggak nyambung sama orang, dikira dia gila. Karena intelektual dia tidak bisa membalance gejolak rohaninya. Ini hati-hati nih, ibu-ibu nih belajar zikir, bapak-bapak nih belajar zikir. Itu sebabnya kalau santri belajar tauhid dengan kuat, fikihnya bagus, dia mampu memilah-milih, ya, mampu membalancekan, menyeimbangkan antara gejolak di kolbunya dengan peraturan di akalnya. Nah, itulah baru disebut mursyid. Lah tuh ya. Panjang loh ya. Lalu pun beliau memulai dari bab ilmu tauhid rububiyah. Ya. Kalau di halaman Allah. Apa bukti Allah ada? Ada alam. Itu namanya tauhid mutakallimin, tauhid ahli kalam. Kalau kelompok sebelah, apa buktinya Allah Esa? Ayat sekian, nomor sekian. Dalilnya dia. Padahal itu dalil teks. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dipahami akal. Kalau teks sudah pasti. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan, orang bertauhid tidak cukup menghafalkan nomor surat dan ayat. Dia harus artinya tasdik biwahdaniyati. Coba dihafalkan. At-tauhid huwa tasdik biwahdaniyati. Tuh, apa inti-inti sudah. Tauhid itu adalah membenarkan, mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ale percaya Allah satu. Ya, bahas satunya, itu masalahnya. Orang membuktikan Allah satu itu dengan menyebut alam, ayat, teks. Itu namanya membuktikan Allah dengan selain yang disebut dalil teks. Nas. Lebih tinggi mana dalil makna? Tentu ayat itu lebih tinggi. Namun secara pencapaian lebih tinggi, karena banyak orang hafal ayat tapi tidak paham ayat. Jadi bedakan dalil hafal dengan dalil faham. Ayatnya sama-sama diketahui, satu cuma hafal, yang satu lagi paham. Nah, ini kita maksud dalil faham. Afala ta'qilun. Melihat dirinya, ada rambut tumbuh pada badanku, bukanlah aku yang menumbuhkannya,
pasti ada yang menumbuhkannya. Itulah Allah. Berarti masih pakai dalil. Dalil itu selain Allah. Itu sudah tingkatannya. Pak caranya? Tanyalah ke Buya. Ya? Rasolah nih Buya. Salah sih aja di mursid. Salah namanya menyenangkan ya nak. Alam, apa arti alam? Alam kullu ma siwallah, kullu ma siwal haq. Alam itu artinya tanda, berarti ada yang ditandakan. Apa yang ditandakan dari alam? Wujudnya pencipta alam, tauhid rubu. Udah pernah ya? Ada buah nggak di Pulau Jawa yang nggak dimakan di sini? Ada nggak? Itu labu, ya. Pernah makan? Ujung pahit. Oke, ibu pernah makan buah mojo pahit nggak? Kini ambu lagi ya. Kalau misalnya buah, iko namanya mojo pahit. Bentuknya, warnanya apa? Kuning hijau. Ini agak bule-bule. Ya. Kalau diganggam-ganggam, rasa-rasa lentur-lentur, itu namanya sifat. Warnanya kuning, ukurannya sekian, rasanya manis. Itu namanya lah nampak. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita percaya. Kini raso daripada buah mojo pahit kok gitu aja. Jadi abu tibo. Indak diagih namo ku buah mojo pahit. Langsung diagih. Bu, minum. Bang, minum. Pak, makan. Dimakanlah. Terasa pahit. Bertanyalah, apa iku Ustaz? Apa iku Buya? Jawab kami, atulah namanya buah mojo pahit. Mana tinggi ilmunya? Orang mencelik buah, dia orang nama rasa buah. Walaupun namanya kadang ulun bersobok. Ya. Namanya ulun bersobok rasolah dapat. Paham? Itulah hebat talqin zikir. Orang di luar maka ya Allah maha hebat. Allah bersifat ahad. Kawan di talqin zikir nangis. Itu namanya langsung merasakan ahadnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya berguru talqin itu orang ambil. Ya. Itu ndak kambo dolah. Kambo sebangta asli kampung. Ya. Kalau kambo beko payah belum nasib bapak ibu. Ambil ke mursid tempatan. Ya. Berguru ke mursid yang ada. Baik. Sudah mulai paham? Nah, itulah ada PKJ itu. Wa haqiqatul alam huwa wujud al-empat ya. Hakikatnya alam adalah wujud yang terikat berkaitan dengan sifat mungkinah. Sifat mungkinah itu turunan dari sifat ma'ani kudrah terhadap sesuatu, maka Allah berkalam kun, maka dia menjadi ada. Kun itu iradah, fayakun itu kudrah. Nyambung ya? Nah, apa hukum yang ada di bawah kun itu? Hukumnya mungkinat. Itu sifat al-mum, bisa jadi ada, bisa jadi tidak, suka-suka Allah. Bisa dia tidak kunkan. Itu. Api pasti panas, ya. Alam sebuah api dan dingin. Lon, le percaya kalau ada api dingin. Dari mana percaya? Kada cubon gini nak. Le percaya ada api dingin. Le percaya? Serius? Ya. Di kalam Al-Quran Allah berkalam kepada Sayyidina Ibrahim.
Wahai nar, jadilah engkau kuni. Kunnya tuh, kun itu muzakkar, kuni muannas sama kun juga. Panas bisa paham. Jadi api itu panas bukan karena tabiatnya. Itulah perbedaan akidah Ahlussunnah dengan falsafah. Kita tidak meyakini sesuatu bit tabi'ah. Nah, itu maknanya, ya. Tabiat apa di tabiat? Karakter yang melekat di situ. Ya, jadi bagi orang Mu'tazilah, api Allah itu tidak membakar, yang membakar api. Jadi api itu punya potensi membakar. Kalau bagi kita tidak, api punya potensi. Orang piaman pakarnya tuh. Itu dipajak-pajak di warung-warung, duduknya udah matang-matang gorengan terus. Ya nah. Betul nak? Nah, orang piaman dulu itu. Datang seorang dukun tapi berpenampilan ustaz. Ustaz tapi dukun. Di bawahnya panci. Syekh, unzur. Hada khali, sah? Lalu ditutupnya. Jadi dia enggak dong. Dibukanya lah dami. Syekh Yasin itu kerajaannya ketika muda. Matonya capek mencalik jin yang sedang bolak-balik itu. Aksinya. Entah. Kayu tanam ya. Ini Habib Ahmad pengen tahu dengan keluarga beliau. Tapi masalahnya keluarga beliau tidak memegang sanad beliau ya. Torikotnya apa? Syatariah juga dulu ya. Syatariah ya. Kalau hemat ambo dulunya tadi Syatariah, kemudian Dalail Jazuliyah ya. Sebab Syekh Yasin Al-Fadani mengambil sanad Dalailnya itu dari ayahandanya. Ya, Syekh Muhammad Isa. Angku hitam. Angku hitam itu apa? Suatu aku kalian. Semua kan? Masuk di kitab tuh. Kerling ya. Walihada yutlaqu alaihi. Nah, tulang lihat. Air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Nah, jadi nanti kalau ada satu masuk, air dah ada, lalu tiba-tiba ada sesosok orang mengatakan, saya dapat mendatangkan air, sembahlah aku. Nambah nak menyembahnya. Namanya Dajjal. Awak kaidik sanang kiranya ni badut diajak susah ya. Bah kira-kira Yona lah yakin. Maka dilatihlah wak makan tu mulai dengan baca bismillah. Wahai yang memberikan kenyang dan segar, izinkan aku menikmati rasa kenyang dan segar darimu. Baru wak makan minum. Nak minum saja ya. Kalau nak syirik nanti. Maka dalam thariqat yang sudah diperbarui oleh Nabiullah Khidir, setiap kali mau zikir wajib syahadat. Mohon disampaikan Buya. Ya. Setiap kali mau zikir wajib syahadat. Apa sebab? Kadang-kadang kita dalam sirnya sudah syirik. Tidak nyambung lain. Makanya zikir tidak lama-lama dong. Maka zikir kita hambar karena kita zikir tapi syirik belum diobati. Belum tobat dari tati ilal haqqazzil wa laysa huwa syai'an zaidan ala haqa'iqa ma'lumatin lil haqq azalan muttasifa bil wujudi thaniyan intaha. Dulu tu nak ada titik koma dalam kitab. Jadi kalau syekh tu ingin bagi titik ditulis intaha. Tapi di situ dua ada titiknya ada intahanya. Lumayan lah. Ada kemajuan. Biar ya. Lah mulai nyambung. Alam itu bukanlah Allah, tapi alam itu zillullah, bayang-bayangnya Allah. Nah, bayang-bayang itu ada enggak? Wajah itu mirip je wajah itu, tapi itu bukan awak. Paham? Itulah makna hadis. Janganlah kau la tadribul wajah. Jangan pukul wajah orang.
Karena Allah menciptakan anak manusia Adam atas wajah surah. Surah di situ artinya tempat Allah memantulkan sifat-sifatnya. Bukan berarti Allah punya surah, bukan. Ya, paham? Jadi jadi bayang lo muka di dalam itu baru ada loh, baru permisalan. Jadi kalau kita bergerak di depan cermin, bergerak nggak dalam cermin? Tapi tak balik nak. Maka kita adalah kebalikan Allah. Kun bergerak di sini, bergerak di situ. Kalau kita sembahyang, itu gerak daripada Allah. Allah mengizinkan kita untuk menikmati tauhid rububiyahnya. Maka pantas gak seseorang yang sholat mengharapkan pahala gerakan? Pantas gak? Pantas gak seorang hamba yang berdonasi, bersedekah, berhadiah, lalu dia mengatakan, saya meminta sesuatu dari Allah, padahal itu adalah rezeki dari Allah juga? Itu namanya belum, adalah bayang-bayang. Tapi pertanyaan terakhir sebelum kesembayang nanti ya. Nanti setelah sembahyang dilanjut, Bu ya. Oh, iya. Aduh lanjut, aduh tambuh-tambuh oke. Anu lama. Apakah bayang-bayang itu satu zat dengan yang punya bayang-bayang? Bayang-bayang apa? Oh, itu apa enggak? Hah? Bayang-bayang kita tuh kita enggak? Enggak. Allah punya bayang-bayang Allah ini namanya alam. Alam itu bukan Allah. Tapi alam tidak bisa bergerak kecuali dengan Allah. La huwa hiya wa la hiya ghairuh. Itu makomnya itu. Ahli kalam lain mensyarahnya, ahli hakikat lain mensyarahnya. Tidaklah dia ada kecuali dia digerakkan oleh yang maha ada. Kalau wak condong ke kiri, dia condong mana? Tapi ke kanan. Lima tahu inyo tabaliya, ambil tulisan, nampak tabaliya dari muka cermin. Itulah makna laisa kamislihi syai'. Tiada yang mirip dengannya. Itu kalau mengaji Syatariyah. Setelah ini beliau mengukir Imam Muhyiddin Ibn Arabi yang digelari dengan Al-Syeikh Al-Akbar. Apa gelarnya? Al-Syeikh Al-Akbar. Waqad qala Al-Syeikh Muhyiddin qaddasallahu sirrah. Berkata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, semoga Allah mensucikan sirnya, fil fusus, dalam kitab yang berjudul Fususul Hikam. Kadang-kadang dek kawan ndak pandainya, ndak tahunya fusus itu judul kitab, diterjemah konyol fusus. Apa arti fusus? Kalau punya cincin, ada apa tuh namanya? Cincin Bu ya. Lamar siapa ya? Kalau ada batunya itu disebut fasun. Ya. Apa namanya itu? Ya kasih nama lah ya. Batu berlian. Nafsil amri zilluh la ghairuh. Hakikatnya kita, a'yanuna itu artinya hakikatnya kita. Pada dasarnya adalah bayang-bayang Allah. La ghairuh, tidaklah lain dari bayang-bayangnya. Tapi ingat, bayang bukanlah yang punya. Ya, kebanyakan orang GR inyo bayang merasa inyo yang punya bayang. Disitulah muncul kezindikan. Tapi ada orang yang sedang asik masuk dalam makom hairah, makom heran. Inyo bingung, kok mirip yang di dalam campin yang mabuk. Itulah yang terjadi pada Imam Hallaj. Itu terjadi pada Imam Hamzah Fansuri. Ya, saya nyebut beliau imam. Walaupun beliau kemudian dizindikan oleh seorang mursyid setelahnya, Syekh Nuruddin Ar-Rabi. Ini perbedaan ibarat-ibarat yang mungkin kurang tepat lalu dikritik. Berkata pensyarahnya Sayyiduna Maulana Abdurrahman bin Ahmad Al-Jami radhiyallahu ta'ala anhu,
Atuh. Kereta. Sawa'un أو ثابتة إما عياننا ثابتة فلأنها ظل للذات الإلهية الملتبسة بشؤونها وإما عياننا الخارجية فلأنها ظل لعياننا الثابتة وظل ظل بواسطة انتهى. Balik ngerti Bu? Ain sabita hakikat nan tetap. Terjemahan. Kalau makna lebih daripada itu. Ya? Hakikat dan sabana-bananya itu disebut ain sabitah kok nampak ada ar-Razi sedang. Jadi nampak zahir mau gini, itu namanya ain. Zahirnya kharijiyah. Kharij artinya luar. Yang kharij itu menerjemahkan dan di dalam. Yang di dalam itu bernama sabitah, yang di luar bernama kharijah. Kita gantilah namanya lain. Sabitah itu namanya dakhilah atau dakhiliyah. Tapi dia anak pesantren dakhiliyah itu artinya lain bro. Celana dalam artinya bro. Itulah makanya ulama dulu nak pakai istilah itu, dipakai istilah sabitah. Meko santri-santri salah paham meko. Ain celana kolor kan tak nyambung dong ya. Ain sabitah itu bayang-bayang dari zatnya. Ain kharijiyah itu bayang-bayang dari sabitah. Itulah nasabnya ruhani. Kita lagi istilah Allahu alaihi. Hakikatnya adalah ruh Ahmad, hembusan daripada Zatul Ahad. Itu tidak bisa diulang tuh. Ulang-ulang surah. Ada yang bisa ulang nak? Aku udah bisa ulangnya dong. Ada streamingnya. Ayolah cantik orang akhir zaman itu nak. Kalau kayak mananya. Iya. Kira-kira mana? Tapi antum ulangnya berkali-kali, tidak akan bisa diulang-ulang. Paham nang kini itu saya bisa dibawa nanti. Ya. Cuma kalau nak paham kini akan paham nanti. Insya Allah. Orang tidak paham maka kacanya Ar-Razi lah mendongeng lo di Solo Nurul Yakin, di Santai Nurul Yakin. Awak mengkaji tentang tanah kacanya mendongeng. Bernama Az-Zat Al-Mutlaq. Ya. Lah berarti alam semesta itu wujudnya adalah wujud Allah, zatnya punya bayang bernama sabitah. Itulah yang kita sebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu punya bayang-bayang, ikulah yang nampak di badan akhirat. Kecuali dia masuk surga dengan rupa mim ha mim da. Kalau dibengkok-bengkokkan, jika karakternya anjing dia disebut berbentuk anjing. Jika dia tamak dia dibentuk seperti babi. Tapi wajahnya wajah manusia. Jika dia suka cari perhatian, mim ha mim dal Muhammad, itu adalah bayang-bayang dari Nur Muhammad sallallahu alaihi. Al-Fatihah. Istirahat dulu. Ya. Kalau istirahat boleh dari turun pesawat. Di atas pesawat laju, nggak ada macet tuh. Turun-turun, alhamdulillah tadi kita. Kok macet tuh istirahat dulu. Bapak Ibu, aslinya ambo Allah Subhanahu. Jadi ilmu itu bukan ilmu ambo. Tolong jangan dikeceenan ilmu ko puja ambo. Iko ilmu dari Allah Subhanahu. Allah ambil sekejap bisa. Ya.
sesaat hilang bisa kalam ma'rifatnya. Semoga Allah berkahi. Kita lanjut. Ada 1 jam atau 2 jam setelah ini? 1 jam ya? 6 jam tidak. Sampai jam? Bukan. Tapi itu sampai jam setengah? Jam 3. Jam 3. Oh yaudah setengah 2 kali. Baik, Bapak Ibu, tolong tidak salaman ya, cukup di hati. Ya, tolong nggak minta foto. Ya, nggak usah. Nggak usah minta foto.